Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, kali ini Mari mengajak kamu, ayo kita pick a card dulu, kita cari tahu sosok seseorang yang akan datang di tahun 2025 nanti, yang kehadirannya dia dalam hidupnya kamu akan memberikan dampak positif ya, dampak baik, dampak yang patutlah untuk kamu syukuri, oke? Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi 3 pile untuk bisa kamu pilih salah satunya, atau mungkin kamu mau pilih 2 atau mau pilih ketiganya juga sebenarnya tidak masalah ya. Apalagi ini kan pembacaan hal-hal yang baik ya. Jadi ya diambil aja lah semuanya ya. Hal yang baik kok ditolak kan gitu ya, mungkin prinsipnya kamu ya, monggo boleh-boleh saja. Oke. Di sini ini file pertama, ini file kedua, ini file ketiga ya. Oke, monggo silahkan dipilih kalau mau pilih untuk memudahkan. Mari beri tanda. Ini file pertama gelang warna ungu, ini file kedua gelang warna hijau, ini ketiga gelang warna kuning. Monggo silakan dipilih. Mari akan mulai untuk membacakan file yang pertama ya. Ini baca untuk kamu yang memilih gelang warna ungu. Oke Libra, sosok seseorang yang akan datang di hidupnya kamu di tahun 2025 yang akan memberikan dampak baik ya. Baik, jadi ini adalah pertemuan yang terjadi di rentang tanggal 20 April hingga 20 Mei 2025 nanti ya. 20 April hingga 20 Mei. Oke? Baik. Dampak apa sih yang akan dia berikan bagi kamu? Nah, jadi seperti ini ya. Mari lihat, nampaknya hidup kalian terutama di 2024 ini bisa aja kehidupannya lumayan stuck ya Libra ya. Jadi kamu kok kayak hanya mengulangi itu aja, begitu aja hidupnya kamu gitu ya. Jadi kayak sudah menjadi satu rutinitas dan akhirnya menjadi kehidupan yang cukup monoton. Soalnya bisa jadi untuk beberapa waktu belakangan ini kamu banyak takutnya gitu ya. Misalnya kamu di situ tuh takut mengambil resiko, kamu takut keluar dari zona nyamannya kamu. Atau kamu sudah terlanjur ya mensugesti dirimu, aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu ya. Walaupun mungkin kehidupan kamu sebenarnya tidak begitu nyaman gitu ya, entah dalam sektor apapun itu gitu ya. Tetapi kamu yang kayak udah dah, aku bersyukur aja lah begini hidupnya aku gitu ya. Tapi walaupun begitu, kamu sebenarnya diam-diam di dalam lubuk hatinya kamu ngerti bahwa kamu layak kok mendapatkan hal yang lebih gitu ya. Jadi kayak ya kamu sebenarnya kok kayak cukup membuka diri saja, maka akan ada terjadi perubahan besar dalam hidupnya kamu. Sebenarnya seperti itu gitu ya. Tetapi ya tadi, entah karena budayanya kamu yang membatas-batasi kamu gitu ya, atau mungkin saat ini tuh ya orang yang deket lah dalam hidupnya kamu kok kayaknya melarang kamu untuk melakukan ini, melarang kamu untuk melakukan itu gitu ya. Atau ya kamu sendiri yang sebenarnya mensugesti dirimu gitu ya, bahwa ya kamu nggak bisa ya hidup yang seperti inilah bagianmu, kok kayaknya hidup yang seperti inilah takdirmu gitu ya. Nah, tetapi ternyata apa yang menjadi kebenaran di lubuk hatinya kamu yang terdalam ini tuh Mari rasa dibaca oleh semesta gitu ya. Jadi sehingga kamu tidak lagi diizinkan untuk tidak mengalami perubahan hidup secara signifikan. Karena sekarang ini kan kamu nahan-nahan dirinya kamu gitu ya. Kamu menahan dirimu atau kamu kayak ngerasa kamu tertahan. Ya gitu ya. Nah, tapi nanti pintu akan dibukakan oleh seseorang ini di tahun 2025. Kalau Mari lihat kamu banyak ya
angan-angan impiannya kamu untuk saat sekarang ya 2024 ini tuh kayak banyak yang kamu tekan dan berusaha untuk kamu matikan, bahkan seperti itu ya. Oh, udahlah, aku nggak usah lah kaya-kaya banget gitu ya. Udahlah kayak gini aja lah. Pokoknya bisa makan 3 kali satu hari cukup lah. Gitu ya di mulutnya kamu. Tetapi diam-diam di dalam lubuk hatinya kamu enggak. Aku pengen ngerasain gimana tuh punya koleksi mobil sampai 5 biji misalnya. Gimana tuh rasanya tinggal di rumah milik pribadi, bukan lagi ngontrak-ngontrak seperti ini misalnya. Atau yang kayak aku nggak mau nih sebenarnya punya kehidupan finansial terbatas, hanya dapat gaji 3 juta aja 1 bulan misalnya, seperti itu ya. Nah, nanti akan ada seperti itu di dalam dirimu di tahun 2025. Dan bahkan sesungguhnya sudah seringnya ini bunyi-bunyi ya, berbunyi keinginan-keinginan besarnya kamu ini, keinginan-keinginan lebih baiknya kamu ini, terutama di tahun 2024 ini. Tapi kamu tekan, kamu represi, kamu matikan. Nggak mungkin lah aku bisa punya itu. Nggak mungkin lah aku bisa seperti itu. Nggak mungkin lah aku bisa mengalami pengalaman hidup indah yang modelnya begitu gitu ya. Nah, dan kayak semesta itu ya, seperti kata Mari tadi, semesta kok kayaknya akan mengabulkan keinginan kamu yang terdalam tadi gitu loh ya. Keinginan kamu yang mau punya kehidupan yang lebih baik itu nanti akan dikabulkan oleh semesta melalui kedatangan dari si seseorang ini gitu ya. Jadi nanti seseorang ini tuh bisa ya, dia akan menjadi motivatornya kamu gitu ya, atau dia akan menjadi rekan bisnisnya kamu gitu ya. Atau ini seseorang yang kok kayak ya tadi mau motivasi, enggak, kamu bisa kok naik jabatan, wah kamu bisa kok punya bisnis yang lebih besar, kamu bisa kok punya penghasilan yang lebih oke. Atau yang misalnya begini, kamu udah lama nih ngejomblo kan, jadi kamu yang kayak ngerasa waduh jangan-jangan jodoh pernikahannya aku udah mati nih gitu ya, atau ya nggak lahir-lahir nih misalnya gitu ya. Nanti kehadiran seseorang ini dia akan bilang, enggak kok, kamu bisa kok menikah, ayolah kamu kesini, kamu begini. Nah, nanti dia akan tunjukkan jalan bagi kamu ya, minimal seperti itu. Jadi seperti akan ada dobrakan besar ya di hidupnya kamu di tahun 2025. Apa yang tidak pernah kamu lakukan, akhirnya jadi kamu lakukan. Apa yang kamu anggap sebagai hal yang mustahil oleh nalarnya kamu yang terbatas itu, oh ini tuh akan kamu lihat ya, yang tidak mustahil itu tuh menjadi yang mustahil itu tuh menjadi sesuatu yang tidak lagi mustahil. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu ingat aja lah mimpi-mimpi kamu, hayalan-hayalannya kamu, impian-impiannya kamu sebenarnya apa yang diam-diam kamu lecehkan. Yang diam-diam kamu bilang, wah nggak mungkin itu terjadi. Kamu ingat-ingat saat sekarang, karena nanti di tahun 2025, hal itu tuh akan terwujud nyata bagi dirimu dengan bantuan dari seseorang ini. Ya, jadi dia memang bisa tuh ngasih kayak kamu bantuan finansial ya, bantuan modal gitu, atau bahkan kalau kamu sebenarnya diam-diam menginginkan seorang pasangan, menginginkan suami, atau menginginkan sebatas pacar, orang ini akan bisa menjadi sosok figur itu ya, menjadi dia adalah calon suaminya kamu. Tapi memang kalau untuk pernikahan ya, yang menjadi harapan impian terdalamnya kamu, memang 2025 kamu belum menikah dengan dia, tetapi kamu akan berjumpa dengan calon suamimu, atau dengan calon istrimu, atau dengan pacarnya kamu. Nah, seperti itu. Karena ya kalian akan pacaran dulu gitu ya, sebelum melangsungkan pernikahan. Jadi pernikahan akan terjadi di tahun-tahun berikutnya gitu ya, belum di tahun 2025 nanti. Itu khusus bagi kamu yang menginginkan memang satu relationship, pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah, yang langgeng, harmonis gitu ya, yang menjadi ladang amal ibadah ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kok kayak kedatangan seseorang ini akan membuka cakrawala baru dalam dunianya kamu ya, akan membuka kesempatan-kesempatan baru bagi kamu, akan memungkinkan impian-impiannya kamu menjadi nyata. Jadi seseorang ini nanti yang membantu kamu menyatakan ya, mewujud nyatakan mimpi-mimpinya kamu itu ya. Oke, baik. Jadi ini tuh kayak kehadiran partner hidup kamu sebenarnya ya. Partner hidup untuk menjadi sukses, partner hidup untuk menjadi sesuai dengan mimpinya kamu, mungkin jadi suami, mungkin jadi istri, mungkin jadi ibu,
atau mungkin jadi bapak yang seperti itu ya. Atau ya misalnya selama ini tuh kamu kayak mimpi, aku pengen punya rumah sendiri misalnya gitu ya. Selama ini kamu bisa melecehkan, apalah mungkin itu, manalah mungkin aku bisa punya rumah sendiri. Tapi nanti dengan bantuannya dia, entah dia memotivasi kamu, atau ya dia akan menjadi partner bisnisnya kamu gitu ya. Nah, melalui kerjasamanya kalian, mimpinya kamu yang punya rumah itu ya, punya rumah sendiri itu, cepat atau lambat akan terwujud ya. Setidaknya kamu akan melihat, wah aku udah punya tabungan sekian nih, hanya tinggal beberapa bulan lagi aku pasti bisa punya rumah gitu. Iya memang mungkin yang hal-hal yang besar-besar banget gitu ya bagi kamu ya. Misalnya punya rumah itu tuh satu hal yang besar banget bagi kamu, ya mungkin belum terjadi di tahun 2025-nya, tapi bisa terjadi di tahun 2026 gitu ya. Tetapi setidaknya ya kehadiran seseorang ini tuh sudah mendekatkan kamu ya, minimal gitu ya, mendekatkan kamu pada mimpi yang ingin kamu wujudkan atau yang takut kamu wujudkan selama ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu kayak dapat mood buster, dapat energi buster gitu ya, mendapatkan bantuan terbukanya peluang bagi dirimu ya. Oke, baik. Itu aja yang bisa Mari sampaikan untuk kamu yang memilih file pertama. Mari lanjut ya. Untuk kamu yang memilih file kedua, kamu akan ketemu dengan seseorang ini di rentang waktu 21 Maret hingga 20 Juni ya. Nah, di rentang waktu itu ya. Atau ini kamu nanti akan bisa ketemu paling cepat ya, paling cepat memasuki bulan Februari, itu paling cepat ya. Dan paling lama ya tadi ya 20 Juni. Oke, apa sih manfaat kehadiran seseorang ini bagi hidupnya kamu, dampak baik apa? Ini tuh pun mari lihat soal finansial ya, soal finansial. Nah, jadi kok kayaknya kamu di tahun 2025 kamu bisa akan punya, kamu akan lompat ya ke corporate baru misalnya gitu ya. Kamu akan resign dari corporate tempat kamu kerja sekarang dan masuk ke perusahaan baru gitu ya. Atau yang tahun ini kamu nganggur ya, tahun depan kamu tidak akan menganggur lagi karena bantuan dari seseorang ini gitu ya. Dia misalnya ya bantu kamu untuk kamu bisa mengajukan surat lamaran yang bagus, misalnya seperti itu ya. Atau ya dia akan memperkenalkan kamu sama orang yang memungkinkan menerima kamu bekerja di situ, misalnya ya. Atau di sini tuh kalau kalian sudah lama menjadi karyawan dan kalau kepengen gitu ya jadi owner gitu ya. Nah, jadi ada kemungkinan kamu akan menjadi businesswoman ya, memulai langkah pertamanya kamu menjadi businesswoman atau juga ya orang yang berbisnis lah gitu ya, businessman gitu ya. Jadi kamu akan pertama kali membuka jalan pundi-pundi keuangannya kamu itu tuh ya di tahun 2025 nanti gitu ya, dengan bantuan tenaga, pikiran, bahkan uang ya dari si seseorang ini. Nah, seperti itu ya. Kalau mari lihat gini, mungkin kamu kayak yang merasa terbatas ya di tahun 2024 ini gitu ya. Mau melangkah punya kehidupan yang lebih baik kok kayaknya juga takut-takut di sana gitu ya. Banyak pertimbangan di sana gitu ya. Pengalaman tak punya, apa yang harus dilakukan nggak ngerti dan sebagainya seperti itu ya. Dan ya kehadiran seseorang ini tuh akan membackup kamu, dia akan membantu kamu gitu ya. Apa yang menjadi kebutuhannya kamu untuk punya kehidupan yang lebih baik, ini tuh ya akan diberikan oleh semesta melalui seseorang ini. Nah, di sana ya akan melalui seseorang ini. Jadi kalau mari lihat setelah kamu ketemu dengan seseorang ini, nanti hidupnya kamu itu ya, ini tuh makin settle ya, makin mantap, makin jos gitu ya, untuk di tahun-tahun berikutnya gitu. Nanti setelah kamu ketemu sama dia, nampaknya urusan finansial sampai 9 tahun ke depan, minimal sampai 8 tahun ke depan, itu tuh tidak akan menjadi persoalan lagi bagi hidupnya kamu gitu ya. Nah, jadi jika kamu di saat-saat sekarang, di usia-usianya kamu sekarang
kok kayaknya ngos-ngosan gitu ya, perkara duit gitu ya. Kamu kok kayak itu menjadi problem besar bagi kamu soal duit. Mulai nanti tahun 2025 dengan bantuan seseorang ini, duit tidak akan lagi menjadi problem bagi kamu sampai 9 tahun ke depan. Nah, kayak gitu ya. Minimal sampai 8 tahun ke depan. Jadi kok kayak setelah ini tuh kamu akan ya punya jalur gitu ya, punya jalur pemasukan uang yang kalau Mari bilang ini tuh sih lebih daripada cukup ya. Atau kalau ya gitu tadi ya, kalaupun kamu bukan jadi pebisnis nanti, tapi kamu setelah dengan bantuan dia, kamu nanti akan bisa naik jabatan gitu ya, atau masuk ke perusahaan-perusahaan yang akan meng-hire kamu dengan gaji yang tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak nanjak ya hidupnya kamu setelah kamu ketemu dengan si seseorang ini. Gitu ya. Jadi dia buka pintu kamu ya. Ini juga orang baru, ini juga orang baru nanti hadir di hidupnya kamu gitu ya. Ini orang yang belum pernah kamu kenal ya. Bagi kamu yang memilih file kedua, orang ini tuh bener-bener nanti fresh Kak ya. Energinya itu tuh masuk dalam hidupnya kamu bener-bener fresh. Di tahun 2025 itu nanti yang baru kamu tahu wujud orangnya, tahu namanya, baru di situ. Nah, kalau yang memilih file pertama, ini nampaknya ya beberapa akhir tahun nanti baru kamu ketemu sama orang ini, ya. Atau ya belum pun akhir tahun ya, orang ini tuh sudah hadir duluan ya di hidupnya kamu, tetapi manfaat kehadirannya dia yang paling signifikan ya, membawa dampak baik bagi kamu baru nanti terjadi di tahun 2025. Kalau ini kenalan baru ya, bener-bener baru ya. Nah, tapi ya kehadiran dia yang baru akan membawa semangat baru, spirit baru, kondisi baru juga dalam hidupnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 2 ya. Nah, jadi setelah dengan dia ya, berjumpa dengan dia, nanjak terus ya hidupnya kamu ya, terutama di soal finansial, nanjak terus ya, karir juga nanjak ya. Nah, seperti itu. Oke, Mari akan bacakan ya bagi kamu yang memilih file nomor 3 gelang warna kuning. Baik, nah ini tuh ada beberapa masa ya kamu akan ketemu dengan seseorang ini. Kamu bisa aja ketemu sama dia di rentang 21 Mei hingga 20 Juni 2025. Atau kamu akan ketemu dengan seseorang ini di rentang 23 Agustus hingga 22 September ya. Nah, yang paling cepat kamu bisa ketemu dengan seseorang ini di rentang tanggal 20 Januari hingga 18 Februari 2024 nanti ya. Nah, di antara ketiga waktu ini ya, kamu akan ketemu dengan dia di Gemini season, di Aquarius season, atau di Libra season. Nah, gitu ya. Oke, baik. Apa sih dampaknya dia hadir dalam hidupnya kamu? Nah, jadi dampak baiknya seperti ini. Nanti kamu atau bahkan beberapa sudah terjadi ya saat sekarang. Kamu kayaknya akan ketemu sama problem. Mungkin itu bagi orang lain bukan problem besar, tetapi bagi kamu, karena ini pengalaman kali pertamanya kamu ya, mengalami situasi yang seperti ini, itu tuh kayaknya kamu bingung gitu loh. Cara menyelesaikan persoalannya kamu ini tuh seperti apa? Nggak ngerti ya persoalan apa ya, bisa persoalan percintaan, bisa persoalan karir, bisa persoalan bisnis, bisa persoalan studi ya. Yang penting persoalan ini tuh cukup menyedot perhatiannya kamu, bikin kamu sampai yang mumet gitu ya, kamu yang sampai sakit kepala gitu ya. Ini adalah persoalan yang besar ya bagi kamu, terutama kamu yang usianya masih usia muda ya, masih usia 20-an gitu. Nah, walaupun kamu udah di usia sekian gitu, tapi karena ini pengalaman pertamanya kamu ya menghadapi problem yang seperti ini, itu juga bisa bikin kamunya bingung gitu ya. Kamu nggak tahu akar soalnya apa, solusinya bagaimana, kamu nggak tahu. Jadi Mari lihat secara mental, kamu bisa sangat stuck ya menghadapi persoalan ini. Nah, seperti itu ya.
Jadi kamu kok kayaknya hanya muter-muter, merasa cemas, takut, resah, gelisah, sedih ya di persoalan ini gitu ya. Tetapi nanti dengan kehadiran si dia itu ya, ini nampaknya cowok ini ya, nampaknya cowok usianya saya lihat ini tuh bukan usia yang sudah tua-tua banget, kayaknya ya seumuran sama kamu gitu ya. Atau kalaupun dia muda, dia mudanya itu tuh kayaknya muda 4-5 tahun ya dari kamu, maksimal lebih muda 6 tahun dari kamu ya. Tetapi walaupun dia muda, tapi pengalaman orang ini tuh Maria sudah cukup banyak gitu ya. Jadi yang tadinya persoalan rumit bagi kamu, ternyata di dia itu persoalan gampang banget gitu loh. Ya, persoalan gampang banget. Jadi dia nanti itu tuh tahu ya, kasih saran, kasih solusi sama kamu, baiknya langkah yang seperti apa yang kamu ambil untuk membebaskan kamu dari kerumitan hidup yang kamu hadapi ya, dari persoalan yang sedang kamu hadapi gitu. Nanti gampang banget dia menyelesaikannya. Kamu bikin gini-gini aja, kamu lakukan itu begitu aja, nah gampang banget gitu loh. Dan marilah kamu ya manut gitu ya, kamu dengerin, kamu nampaknya ngedengerin gitu ya apa yang menjadi solusi dari si seseorang ini. Soalnya solusi dari dia itu tuh kayak dicerna-cerna juga pakai akal. Oh ya, masuk nih gitu ya. Nah, dan juga ya mungkin kamu ngelihat sosok seseorang ini, oh iya ya, kayaknya hidupnya dia enggak punya problem di soal itu. Ya udah, berarti dia ya bener ya, berarti dia itu yang ngerti gitu. Nah, di sana ya. Jadi kayak seseorang ini nanti akan banyak bercerita dengan kamu ya. Nanti dia akan banyak bercakap-cakap dengan kamu. Mari lihat kalian akan banyak bertukar pikiran nanti gitu ya. Tapi ya melalui cara bertukar pikiran itu, apa yang menjadi persoalan hidupnya kamu yang saat ini 2024 ini sudah kamu hadapi, atau nanti di 2025 bakal kamu hadapi, itu tuh akan dibantu diselesaikan oleh si dia ini gitu ya. Ini kalau Mari lihat kayaknya bukan soal uang ya, nampaknya bukan soal uang, tapi ini tuh soal kayak emosional. Kalau ini tuh kayak soal perasaan gitu ya. Apakah nanti kamu akan punya problem di dunia pekerjaannya kamu dengan rekan kerja, misalnya begini, kamu kok nggak nyaman gitu ya di tempat kerjaannya kamu gitu ya, kamu nggak nyaman sama atasannya kamu misalnya, atau ya kamu di situ tuh dengan partner kerja bisnisnya kamu gitu ya, kok kayaknya kamu kayak ngerasa nggak betah gitu sama partner bisnisnya kamu. Soalnya ini soal emosional, mari lihat ya. Nah, jadi nanti seseorang ini tuh yang kayak ya ngasih solusi apa, cara pandang seperti kayak gimana gitu ya sama kamunya gitu. Soalnya ini tuh nanti bikin kamu stres juga, mari lihat ya. Persoalan yang kamu hadapi di 2025 nanti bikin kamu sampai stres, bikin kamu sampai sakit gitu ya, bikin kamu yang mungkin opnam juga nih ya, setidaknya ya sakit lah gitu ya, tubuh fisik itu tuh juga ikut sakit gitu. Atau yang misalnya yang kayak ini masalah cinta, kamu kok kayak ngerasa hancur banget gitu ya, karena kamu misalnya dikhianati oleh orang yang kamu sayang, atau mungkin kamu ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai gitu ya, sehingga itu menjadi pukulan besar, pukulan telak bagi kamu. Tepar ini kamu, mari lihat ya, tak berdaya kamu menghadapi hal itu gitu ya. Bukan soal kamu cemen, enggak, memang kamu orangnya, mari lihat, Libra yang memilih file nomor 3 ini cukup emosional orangnya ya, cukup mudah tersentuh gitu sisi batin dirimu gitu ya, agaknya rentan memang sisi emosionalnya kamu, kemampuan kamu untuk berdewasa gitu ya di sisi emosional mungkin memang masih belum gitu loh ya. Jadi ya orang bisa aja mentertawakan kamu, alah ditinggalkan pacar aja kok udah nangis-nangis kayak gitu misalnya ya. Tapi ya sesungguhnya kamu bukan alay, kamu bukan lebay. Ya memang soal emosional itu tuh penting gitu loh. Bagi kamu itu tuh penting banget. Jadi ya nggak heran kalau kamu sakit. Ya kamu kalau berantem juga ini ya, masalah misalnya dengan
rekan kerjanya kamu ya, teman kerjanya kamu. Kalau kalian berantem ya, kamu berantem gitu, kamu bisa kayak kebawa-bawa sampai ke mimpi gitu ya, bikin hidupnya kamu jadi nggak nyaman, kamu kayak kemerusung gitu ya. Kamu pokoknya jangan aja disentil perasaannya kamu gitu ya. Wah, kamu bisa ndak karu-karuan ini, mari lihat di tahun 2025 nanti. Nah, tetapi dengan kehadiran seseorang ini, ya, dia nanti akan menjadi cheerleadersnya kamu ya. Dia akan yang kayak empati simpatinya sama kamu itu tuh sangat dia tunjukkan sekali, karena memang itu pula yang kamu butuhkan ya, empati simpati gitu ya. Nah, dan dia juga kayak yang bisa menjadi penghibur kamu gitu ya. Dia juga bisa jadi kayak motivatornya kamu. Mari lihat di sana ya. Dia bisa ya jadi sahabat betul bagi kamu. Karena ini kalian akan bersahabat cukup lama ini. Mari lihat ya. Jadi ini tuh kehadiran sahabat. Dia memang bukan kehadiran kekasih. Mari lihat di sini ya. Kalau kamu misalnya down nanti di soal percintaannya kamu, dia tidak menjadi kekasihmu, tetapi dia akan menjadi sosok figur yang bisa aja menggantikan kasih sayang atau memberikan kasih sayang yang kamu rasa tidak bisa kamu dapatkan dari kekasihmu itu. Nah, di sana ya. Jadi nanti untuk urusan, karena kamu downnya di soal emosional, maka kehadiran seseorang ini akan memberikan kamu asupan yang segar di urusan emosionalnya kamu itu juga gitu ya. Masalah uang tidak ada problem bagi kamu 2025, atau itu bukan menjadi problem utama gitu ya. Masalah apa-apalah gitu ya, yang lain-lain itu tuh masalah hukum kah, masalah apakah, ya nggak ada. Ini tuh hanya akan menjadi masalah emosional yang bisa aktual ke tubuh fisik gitu ya. Tetapi ya tadi, kehadiran seseorang itu jadi mood buster bagi kamu, jadi penguat bagi kamu, jadi ini kayak dia dihadirkan untuk ngasih bahunya dia ya, untuk kamu bersandar, untuk kamu berkeluh kesah, untuk kamu mendapatkan spirit dan semangat baru. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Ketiga kartunya ya, filenya sudah mari bacakan, tuntas sudah ya. Tema bacaan kita kali ini, mudah-mudahan apa yang mari sampaikan mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.